kita akan sama-sama berbincang, berdiskusi dengan narasumber kita pada hari ini. Nanti saya akan panggilkan satu-satu dan tentunya saya mengingatkan bahwa acara pada siang hari ini terkait Gilang Wicara, ekosistem UMKM untuk Indonesia juga dapat diakses atau nanti bisa direlay untuk disaksikan kembali di akun YouTube Sokoduru ID. Dan untuk itu tidak berlama kita akan panggilkan narasumber kita pada hari ini. Yang pertama adalah beliau merupakan founder gerakan Berani Lokal, sebuah upaya nyata untuk memperkuat peran bisnis lokal dalam perekonomian Indonesia. Selain aktif di Blibli dalam program pemberdayaan UMKM, beliau juga merupakan anggota dari Indonesia Brand Activist Network atau IBAN, serta General Manager Pemberdayaan Pemasaran di Asia Council for Small Business Indonesia. Kita sambut Agus Pribadi. Mas Agus, beri tepuk tangan untuk Mas Agus Pribadi. Oke, selanjutnya dengan latar belakang pendidikan Master of Design di Institut Teknologi Bandung sehingga memiliki landasan yang kuat dalam dunia desain. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Pelaksana di Kreasi Jabar dan sosok pemuda milenial ini memiliki segudang penghargaan di antaranya Best of the Best Inacraft Award and Best of the Best Wirausaha Muda Mandiri. Kita sambut Kang Hari Mawardi dari Kreasi Jabar. Dan selanjutnya adalah melihat fenomena pandemik COVID-19 lalu di mana UMKM yang menjadi salah satu faktor kunci dalam pemulihan ekonomi nasional dan berbekal pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang media dan juga event manajemen, pria kelahiran Bandung ini merasa perlu menjembatani pembangunan dan pengembangan UMKM untuk tumbuh dan berkembang dengan mendirikan platform media juga ekosistem UMKM Indonesia sebagai sarana informasi dan juga edukasi bagi keberlangsungan UMKM di tanah air. Kita sambut CEO Sokoguru, Bapak Nuari Hadian. Akang ternyata. Dan yang terakhir adalah beliau merupakan perempuan super dari Jawa Barat tentunya. Ya kan? Dan juga beliau hari ini menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Kerjasama Alumni Inovasi dan Bisnis Universitas Katolik Parahyangan dan sudah banyak malah melintang untuk membangun. Salah satunya adalah membangun untuk inkubator UMKM Indonesia dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Kita sambut Ibu Katerina. Dan kita bicara potensi lokal yang menguat. Mas Agus ini adalah seorang penggagas dari Berani Lokal yang hari ini selama 2 hari 26, 27 ini akan melakukan bukan hanya campaign, kita mengundang dan juga kita mencoba untuk mempublikasikan bahwa potensi lokal itu menguat. Pertanyaannya simple, kenapa membuat gerakan Berani Lokal? Harapannya seperti apa, Mas? Baik, terima kasih. Mungkin saya jawab dengan apa, siapa, mengapa, bagaimana ya, biar gampang untuk dicernanya. Oke, jadi apa itu Berani Lokal? Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa Berani Lokal adalah gerakan yang kita mengajak masyarakat untuk tidak hanya cinta dan bangga dengan produk lokal, tapi juga harus berani membuktikan dengan cara berani beli, berani pakai, dan berani promosikan produk lokal kita. Produk dan potensi lokal tepatnya. Kemudian siapa? Ya, dimulai dari diri saya sendiri dulu ya. Karena sebenarnya ini adalah gerakan yang bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita ya. Kayak Mas Rizal nanti setahun kemudian kalau bergaul dengan saya pasti akan lokal pada waktunya, seluruhnya gitu. Amin. Ya. Jadi dimulai dari gerakan yang dari diri sendiri dulu, secara konsisten menjadikan diri ini sebagai etalase produk lokal yang berjalan. Dapat saya sampaikan di sini juga saya bisa dibilang 100% lokal dari apa yang saya pakai. Contoh dari minyak rambut yang saya pakai, Smith, lokal. Kemudian skincare, RH, lokal ya. Jam tangan, Pala Nusantara. Outer dari Rekeni. Kaos dari Nifty Ties. Kemudian celana dari Rips Gold, sepatu Geocardin, semua lokal. Hafal ya semua ya? Harus dihafal, kan kita bicara kita sebagai etalase produk lokal ya. Oke. Gitu. Jadi pada saat kita ketemu orang, kemudian mereka tertarik,
kok kayaknya keren sepatunya atau bajunya, kita akan bilang bahwa ini dari produk lokal, mereknya ini, seperti itu. Tantangannya apa sih kalau kita menggaungkan yang namanya pakai dong lokal Ya. gitu loh. Sedangkan kita bisa tahu sendiri bahwa masyarakat Indonesia, anak-anak muda senang sekali mengikuti tren-tren yang ada internasional. Korea, Betul. Jepang dan yang lain sebagainya. Itu adalah suatu tantangan yang apakah sulit akan bersaing untuk menggaungkan lokal compete dengan internasional. Sebenarnya kalau bilang sulit, pasti sulit tapi bisa ya. Nah, makanya dengan gerakan ini harapannya banyak orang-orang yang akhirnya nanti akan lebih pro kepada potensi lokal kita, yang tadinya mereka lebih suka dengan produk di luar sana, akhirnya mereka juga memilih dengan produk lokal kita. Bicara mengenai pilihan antara lokal dan tidak lokal sebenarnya lebih kepada kualitas. Tetapi sebenarnya kalau kita gali lebih dalam lagi, kita punya produk lokal yang sebenarnya bagus-bagus seperti itu. Dan sebenarnya kita harus ngasih tempat ke mereka supaya mereka menjadi pilihan bagi masyarakat sih. Itu. Oke, nah kalau kita bicara berani lokal sendiri, nah ini adalah salah satu terobosan juga berkolaborasi dengan Sogo Guru dan juga ini bertolak dari Jawa Barat. Setiap lokal itu kan pasti akan berbeda-beda. Sudah siap untuk melokalkan Indonesia dengan keanekaragamannya? Siap, harus siap. Ya, Ada tantangan tersendiri nggak? Begitu kan tadi juga ada sejarah juga terkait dengan pengalaman di Blibli, ya kan? Terkait dengan bagaimana memasarkan juga termasuk substansi yang ada di Asia Konsol juga. Betul. Nah, kesulitannya apa di pemasaran? Oke, sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan UMKM, sebenarnya bukan channel pemasarannya, bukan produknya, tetapi lebih kepada mindset dari sisi pelakunya. Itu yang terpenting. Karena saya selalu berpatokan bahwa bisnis itu harus 5B. Ya. Pertama itu mereka harus berkarya, bertumbuh, berdaya, berdampak, dan berbagi. Ya. Bisnis yang sehat seperti itu. Nah ini yang sebenarnya coba kita sampaikan kepada teman-teman pelaku UMKM supaya mereka bisa melakukan hal 5 itu. Jadi kalau misalnya mereka hanya bicara cari omset, sebenarnya itu bukan bisnis yang akan panjang. Karena kadang ada beberapa pemikiran yang saya bilang kurang tepat, di mana mereka mengejar omset sebanyak-banyaknya, atau penjualan sebanyak-banyaknya, padahal yang terpenting sebenarnya bagaimana mereka mendapatkan loyal customer sebanyak-banyaknya, seperti itu. Oke, loyal customer ya. Oke, kita lanjut dulu ke Kang Hari Mawardi. Kang, sebagai Direktur Pelaksana di Kreasi Jabar ini Tisunda asli ya Kang, panggilnya Akang berarti kan ya. Oke, Kang, seberapa besar kondisinya Jawa Barat terkait dengan, kita bisa kreasi, boleh cerita sedikit gak terkait dengan Kreasi Jabar? Ya, Kreasi Jabar ini sebetulnya adalah lembaga non struktural di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan memang kalau bicara mengenai Kreasi Jabar ini agak berat karena ketua pertamanya ini gubernur yang sekarang gitu ya. Jadi, langsung dari Kang Emilnya yang pertama, jadi ini yang kedua? Ya, jadi ini dibentuk dari tahun 2012 Komite Ekraf dan baru punya landasan aturan yang jelasnya itu baru di tahun 2017 dan 2019 lewat undang-undang di Indonesia. Gitu. Nah ini memang saat ini juga kita sedang berkoordinasi dengan provinsi-provinsi lain untuk saling berjejaring antar komite ekonomi kreatifnya. Karena kita lihat teman-teman pelaku ekraf itu sebenarnya sering nggak butuh bantuan ya biasanya gitu. Tapi ternyata untuk maju accelerate-nya lebih cepat lagi, biasanya kolaborasi itu dibutuhkan dan intervensi pemerintah itu ternyata butuh juga gitu. Biasanya kan kalau anak-anak komunitas kayaknya nggak butuh pemerintah deh. Tapi ternyata butuh gitu. Nah oleh karena itu kita tugasnya di kreasi ini jadi penyambung bahasanya lah. Bahasa pemerintah sama bahasa komunitas dan pelaku ekonomi kreatif. Gitu. Oke, dan saat ini sendiri sudah berapa banyak komunitas yang sudah disambungkan ataupun yang memang mungkin dibina oleh Kreasi Jabar? Kalau dari data kita sih saya lupa tepatnya berapa tapi sekitar 6.000-an lebih. Wow, luar tapi biasa. kalau yang Sejauh Barat ya berarti ya? Sejauh Barat. Tapi kalau yang aktif di website itu ada sekitar 1.500-1.600. Oke. Nah, bicara dengan produk-produk lokal Jawa Barat sendiri. Nah, Jawa Barat sendiri kalau misalnya kita bicara pasti akan juga berkompetisi bukan hanya luar negeri, tetapi dengan kompetisi dengan sesama masyarakat ataupun provinsi-provinsi yang lain. Ada tips khusus bagaimana Jawa Barat ini bisa melambung nama secara kreativitas dan juga pemasaran? Ada apa yang sudah dilakukan? Ya kalau Jawa Barat ini sebetulnya kalau kita lihat dari segi daerahnya sebenarnya punya tantangan yang sangat besar gitu ya.
jumlah penduduknya paling banyak, terus daerahnya lengkap gitu, pantai, gunung, lembah, hutan dan lain sebagainya. Potensi alam ya? Potensi alamnya besar gitu, tapi ternyata ada masalah yang paling mendasar itu adalah infrastruktur. Di Oke. kita provinsi sebesar ini kita bandara internasional, bandara pesawat terbang gitu Satu-satunya ya. cuman 1,5 lah. Kertajati masih saya hitung setengah karena belum beroperasi maksimal gitu. Dan Bandung juga ya setengah juga sebetulnya. Jadi sebenarnya akses pintu masuk perdagangan itu salah satunya adalah dengan salah satunya Betul, bandara. transportasi itu kan penting ya. Jadi Betul. dengan area yang sebesar ini, terus kemudian jumlah kalau tadi dilihat di jumlahnya kan 1,5 juta UMKM gitu. Tetapi kalau misalkan kita bicara mengenai scope marketnya, kebanyakan di Jawa Barat ini dan untungnya itu juga jadi salah satu potensi selama masa pandemi kemarin adalah kita selain berani lokal, pembelinya juga pasarnya pasar lokal gitu. Makanya seperti pariwisata kemarin, Jawa Barat adem ayem aja karena wisatawannya wisatawan Nusantara gitu. Jadi wisatawan lokal, domestik. Nah ini ketika kita mau accelerate, bertarung di kancah yang lebih besar, akhirnya kreativitas dibutuhkan. Bagaimana mensiasati jarak, bagaimana mensiasati infrastruktur, dan akhirnya mensiasati sumber daya alam dan lain sebagainya. Sehingga sumber daya manusianya lah yang terus-menerus kemudian diasah di Jawa Barat. Kita punya 40 perguruan tinggi terkait ekonomi kreatif, ada 400 SMK Luar terkait biasa. kreativitas. Nah dari situlah yang membuat kita punya SDM tangguh di Jawa Barat yang bisa membantu kita bersaing dan accelerate di kancah nasional maupun internasional. Oke, luar biasa. Nah kalau kita bicara terkait dengan kolaborasi ekosistem, tidak mungkin berdiri dengan sendirinya. Banyak sekali kurangan infrastruktur, SDM dan semuanya. Seberapa besar pentingnya itu bisa dilakukan? Ya, jadi saya sih bersyukur punya gubernur yang artis ya. Jadi banyak sekali yang mau terlibat untuk kolaborasi dengan Ini kita. bukan gaungan harus jadi gubernur, harus artis dulu ya. Kalau orang lain kan artis dulu baru jadi gubernur, kalau Oh ini kan iya. jadi gubernur baru jadi artis gitu. Nah jadi kita punya pemerintah provinsi yang cukup welcome dengan berbagai macam ekosistem gitu ya, dengan berbagai macam kolaborasi gitu. Dan ini membuat kita jadi lebih leluasa di komite untuk bekerja sama dengan banyak pihak gitu. Baik itu dengan fulfillment service, baik itu dengan 3PL dan lain sebagainya gitu. Sehingga kita bisa mencoba mencari solusi-solusi terbaik untuk masalah UMKM di Indonesia. Dan ini juga saat ini kalau kemarin sering digaungkan oleh Pemprov Jawa Barat dan Pak Gubernur, kita punya 545 penghargaan, 500 perubahan. Berapa berarti tadi? 500? 545 penghargaan. Dalam 1 tahun? Dalam periode Pak Bapak Gubernur, Ya. oke. Jadi ini menunjukkan bahwa ada beberapa potensi-potensi yang brilian gitu. Dan satu lagi kemarin pertama kalinya kota di penghargaan pembangunan daerah itu program ekonomi kreatif jadi juara nasional, itu lewat Kota Sukabumi gitu. Iya, tepuk tangan dong. Dan ini juga yang membuat kita melihat bahwa ada potensi-potensi. Orang kan mungkin waktu itu kalau ingat Kota Sukabumi cuman foto di atas jembatan gantung aja gitu ya. Betul. Tapi ternyata ada banyak sekali potensi lainnya, ada potensi UMKM, ada potensi festival, ada potensi kreativitas lainnya dan sebagainya gitu. Sehingga kita mengajak banyak ekosistem dan kolaborasi untuk mengangkat hidden gemnya Jawa Barat seperti itu. Termasuk salah satu dengan Sokoguru dan brand lokal ini. Terima kasih. Dan berarti sebenarnya kejelian kita untuk melihat suatu potensi itu sangat-sangat diperlukan. Tapi bukan hanya melihat, tetapi bagaimana cara mengolah sebuah potensi menjadi aksi nyata sehingga bisa menimbulkan nilai ekonomi untuk masyarakat sekitar ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke ibu yang paling cantik di ujung boleh? Ibu Katarina Badra Nawang Palupi, sudah lama berkiprah di dunia pendidikan. Oke, Bu mau tanya dong, seperti apa sih potret dunia pendidikan dalam mengembangkan kewirausahaan, dalam mengembangkan UMKM saat ini kalau dari kacamata Ibu seorang akademisi, ini seperti apa? Kok susah ya pertanyaannya? Akademisi harus lebih susah, biasa riset soalnya kan? Oke, ya. Disebut paling cantik karena satu-satunya perempuan ya. Kalau ada Enggak, perempuan lain, kalah cantik. Oke, dari akademisi, maksudnya dari dunia pendidikan, memang kami di Unpar itu rutin melakukan riset tentang kewirausahaan dan pengembangan UMKM. Dan sebenarnya salah satu kunci untuk menjadi UMKM itu maju, itu adalah jiwa kewirausahaan. Apa itu jiwa kewirausahaan sih sebenarnya? Bagaimana
seseorang itu mampu untuk mendapatkan atau menangkap peluang. Masih banyak sebenarnya UMKM di Indonesia maupun di Jawa Barat yang melakukan usaha menjadi UMKM itu karena keterbatasan. Kata keterbatasan karena tidak bisa memasuki dunia yang formal gitu ya, dunia pekerjaan yang formal. Ini yang harus dibalik maksudnya, meskipun, jadi jawabannya meskipun tidak bisa memasuki dunia usaha yang formal, sebenarnya banyak peluang yang bisa dimanfaatkan. Dan banyak peluang yang tadi sebenarnya berkolaborasi itu bisa semakin besar. Sehingga usahanya itu bukan hanya sekedar usaha yang penting ada, tapi bisa tumbuh. Itu memang tantangan dan tantangan untuk pengembangan UMKM dan kami sebagai pendidik dan akademisi juga sebenarnya berkomitmen untuk mengubah itu. Mengubah sesuatu yang didasarkan pada, kalau bahasa istilah ininya necessity driven gitu ya, terpaksa menjadi melihat itu sebagai peluang yang besar atau opportunity driven. Oke, luar biasa. Nah, kalau bicara dengan pendidikan sendiri, langkah-langkah apa sih sebenarnya? Kan kalau bicara pendidikan, kita bicaranya ideasi dulu, mulai inkubasi dulu, paling banyak kan seperti itu ya. Nah, seberapa besar peran inkubator pendidikan? Nah itu, kata pentingnya memang salah satunya adalah inkubasi ya. Rasanya hampir semua perguruan tinggi yang punya komitmen terhadap kewirausahaan itu punya yang namanya business incubator atau inkubator bisnis. Peran inkubasi itu penting karena itu dapat mengurangi cost of failure. Atau kalau istilah lebih kerennya itu valley of death ya, lembah Kematian di bawah ya. Kematian, Betul. lembah kematian. Karena pada saat calon-calon wirausaha ataupun calon-calon pelaku usaha ini, wirausaha lah saya lebih senangnya bicaranya wirausaha. Calon-calon wirausaha ini mengalami proses inkubasi pada saat dia masih mahasiswa atau pada saat dia masih dalam inkubator, itu resikonya menjadi kecil dan pada saat dia dilepas, pada saat dia harus maju sendiri gitu, biaya kegagalannya menjadi lebih kecil karena dia harusnya sudah belajar atas kegagalan-kegagalan yang Itu yang dialami lebih penting sebenarnya saat ya? inkubasi. Ya. Oke, kalau misalnya tadi dilepas dan kalau kita bicara UKM itu bukan hanya dari proses pendidikannya, tetapi juga sampai dengan nanti mendampingi, melepas sampai benar-benar menjadi UKM yang berhasil dan juga mandiri. Apakah proses pendampingan juga dilakukan? Ya betul, jadi proses inkubasi itu memang harusnya secara kurikulum atau secara desainnya memang harus mulai dari pendampingan, tapi juga ada pendampingan atau pendidikan pelatihan untuk exit. Dan exitnya itu bukan jadi memang harus dilepas, pada satu titik harus dilepas supaya mereka bisa jadi mentor-mentor untuk calon-calon wirausaha sebelumnya. Ada kurun waktunya berapa lama Ada kurun sampai itu waktunya. akan masuk di fase exit? Nah itu tuh beraneka ragam ya, kalau kita bicara UMKM ya biasa tuh maksudnya non high tech gitu ya, bukan yang teknologinya tinggi gitu. Biasanya dianggap mampu lepasnya tuh dalam waktu 2-3 tahun. 2-3 tahun. Itu sudah bisa masuk ke fase exit? Dianggap, jadi kadang-kadang bilangnya 3 tahun itu jadi masa. Angkanya dari mana? Angkanya itu based on experience, berdasarkan pengalaman, bukan angka yang ilmiah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bicara yang berbasis teknologi itu biasanya perlu waktu yang agak lebih panjang. Bahkan kalau kita bicara wirausaha sosial itu juga butuh waktu yang sama panjang sama yang ini. Jadi sama yang Jadi tergantung teknologi. substansinya apa dan itu akan mempengaruhi seberapa lama itu bisa melampaui fase exit. Betul. Oke, Biasanya sih per kategori kita nggak bisa bilang bahwa itu pasti, tapi ada kecenderungan seperti itu. Nah, bicara anak-anak kampus pendidikan. Biasanya sekarang lagi boomingnya adalah semuanya rata-rata pindahnya ke teknologi. Seperti itukah kondisi saat ini atau mungkin yang secara manual yang dikatakan mungkin biasa dan sebenarnya itu yang menjadi backbone sehari-hari masyarakat, lebih besar mana porsinya? Oke, kayaknya kalau untuk tahun 2023 ini udah mulai pada melek bahwa startup digital itu bukan menjadi opsi ya dengan Sempat adanya booming sebelum-sebelumnya kan ya? Istilahnya winter tech gitu ya, winter tech di mana ada resesi untuk startup yang benar-benar berbasis non komoditas, non real.
Meskipun sebenarnya banyak orang udah bilang jangan selalu bicaranya startup digital saja, tapi kayaknya pada saat kasus resesi dengan segala permasalahan rantai pasok dan lain-lain, mulai banyak pembatasan pembiayaan. Tetap sih menurut saya yang berbasis pada komoditas, berbasis pada sektor real itu tetap menjadi sesuatu yang akan long lasting lah, akan bertahan Betul, panjang. apalagi kalau misalnya kita berdiam di satu daerah, satu tempat yang tahu pasarnya seperti apa keinginannya, baik itu makanan, kuliner, ataupun yang lain-lainnya, itu akan lebih berpotensi karena serapan pasarnya sudah ada di depan mata, seperti itu. Oke, terima kasih. Kita lanjut dulu ke Kang Nuari, Hadian, Akang. Halo. Sudah aman? Kang Nuari ini kan tadi bicaranya adalah membangun media dan juga UMKM di 38 provinsi gitu loh. Nah ini yang paling seru adalah tadi disampaikan juga pada saat nanti kita akan melakukan MOU-nya juga dengan teman-teman media. Ada media kolaborasi dengan media, ini agak unik nih, boleh cerita sedikit nggak? Oke, ini mungkin banyak bertanya juga ya, apa itu Soko Guru? Jadi berlatar belakang itu, jadi kita berinisiasi membangun Soko Guru tadi berbagai masalah, berbagai solusi, berbagai apa tentang UMKM itu. Tadi Bu Catherine berbicara banyak sekali Bu ya, dari sisi pendidikan tentang UMKM pengembangannya, dari kreasi Jabar juga tentang apa UMKM semuanya, dari berani lokal dan lain semuanya. Akhirnya dari 2 tahun lalu kita memikirkan itu Bu. Jadi kita berinisiasi Soko Guru itu, kita punya tagline media dan ekosistem UMKM. Dari sisi media itu menjadi sebuah platform kita untuk bagaimana bisa edukasi, bisa promosi, memberitakan semua hal yang ada kita bisa sebarluaskan melalui media. Tapi yang utamanya ini sebuah ekosistem yang kita bangun dalam Soko Guru itu sendiri, di mana kita bisa berkolaborasi dengan banyak sektor, dari mulai pendidikan, pemerintahan, terus sektor semua agregator dan lain sebagainya, sehingga ini akan menjadi sebuah rujukan UMKM Indonesia itu menjadi ada di semua Soko Guru gitu. Ketika berbicara nanti UMKM pengen NIB, pengen apa, kita kerjasama dengan BKPM misalnya untuk memfasilitasi itu gitu. Dengan untuk halal dan lain sebagainya, ataupun nanti untuk ekspor dan lain sebagainya. Nah, uniknya kenapa media bekerja sama dengan media? Jelas kita media tuh masih baru juga, dan kita tadi semangat kolaborasi itu sehingga kita mengajak untuk media-media baik itu lokal ataupun nasional itu sama-sama kita untuk memberitakan tentang UMKM itu sendiri gitu. Baik itu kita jadi sebuah agregatornya ataupun sebagai fasilitatornya, dan kita bisa kontributornya juga semua, sehingga kolaborasi antar media itu menjadi percepatan lah untuk pengembangan informasi UMKM kepada UMKM-nya, ataupun sebaliknya untuk memberitakan tentang UMKM itu sendiri, sehingga ekosistemnya itu untuk mempercepat lah pertumbuhan ekonomi UMKM-nya itu sendiri gitulah. Oke, untuk sementara tidak bicaranya terkait dengan ekosistem. Ekosistem sendiri apakah ada yang sudah dikolaborasikan? Ya kebetulan ini jadi momentum juga ya, kita di siang ini pun kita akan ada MOU kerjasama berbagai sektor tadi seperti pendidikan, pemerintahan dan lain sebagainya. Itu jadi sebuah komitmen kita juga itu untuk pengembangan ekosistemnya itu sendiri melalui kegiatan si Berani Lokal itu sendiri. Oke, dan ini suatu cerita yang sebenarnya udah cerita di masyarakat, pemerintahan dari zaman dulu selalu bilang kita akan melakukan banyak MOU kerjasama dengan A, B, C, D, E, dan F. Tapi apakah ini akan menjadi seremonial saja? Apa nanti ke depannya dampak nyata seperti apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh Soko Guru? Ya ini tentu ini menjadi semangat kita ya tadi, memikirkan untuk ekosistemnya itu sendiri. Jelas ekosistem yang kita bangun pengen tumbuh, pengen besar, dan berbagai sektor itu ada. Jadi bukan hanya sebatas seremonial aja. Contoh tadi dengan Unpar misalkan, atau dengan ITB, dengan Unpad dan lain sebagainya, kan itu banyak sekali riset-riset tentang UMKM. Banyak sekali tadi untuk pelatihan, pendampingan, inkubasi semuanya gitu. Kita coba berkolaborasi untuk memfasilitasi itu. Unpar mungkin dengan risetnya kadang tidak terpublikasi juga Bu. Itu yang akan kita kolaborasikan itu semua dengan berbagai sektor itu sendiri. Bukan hanya sisi pendidikan, dengan pemerintahan dan penunjang lainnya sendiri. Sehingga itu yang menjadi semangat kita untuk menjadi kolaborator dan ekosistemnya itu sendiri gitu. Oke, ekosistem 38 provinsi seluruh Indonesia itu tantangan yang cukup sangat-sangat menantang sekali sebenarnya. Kira-kira kalau melihat berapa lama ini akan bisa terrealisasi?
Karena masih dalam tahap develop juga. Ya, kita ngedevelop ini kurang lebih sudah 2 tahun, Bu. Akhirnya kita tadi udah bisa membangun sebuah ekosistem yang kita dengan komunitas itu dengan 38 provinsi itu memerlukan waktu yang cukup lama juga sehingga nanti kita bisa bertukar pikiran, memfasilitasi semua ekosistem UMKM itu sendiri. Nanti dengan hasil-hasil yang lain ya jelas waktunya itu kita setiap hari terus bekerja, Bu. Jadi kita tidak target setahun, 2 tahun, kita akan terus dengan pengembangan ini itu pun ya kebilang cepat juga dalam kita dari mulai konsep, persiapan dari nol semua, Bu. Ini 2 tahun itu ya lumayan kebilang cepat juga kita bisa mengkolaborasikan dari 38 provinsi ini menjadi satu itu ya itu lumayan komitmen effort kita ya, juga, komitmen luar biasa juga ya. ya. Oke, kita kembali ke Kang Hari. Kang Hari, tadi kita mencoba untuk berkolaborasi. Tadi juga dikatakan banyak sekali di akademis. Kang Nunu juga menyampaikan Sokoguru bahwa riset merupakan salah satu yang terpenting. Kreasi Jabar sudah menerapkan banyak kreativitas di Jawa Barat, meningkatkan penghargaan, itu sudah banyak diraih juga. Riset sendiri apakah menjadi bagian penting? Ya, tentu karena kita juga semuanya berbasis data ya. Jadi kajian-kajian dan riset ini selalu kita buat tiap tahunnya juga. Salah satunya juga bekerjasama dengan Bu Catherine juga, Indeks Kota Kabupaten Kreatif. Terus kemudian kita juga yang sekarang kita ada kajian terkait Creative Hub. Sebelumnya ada profiling juga. Lalu kemudian ada pemetaan potensi dan lain sebagainya. Nah ini sebetulnya karena kita bagian dari pemerintah ini kan suka dikeluhkan kenapa harus di situ gitu programnya. Atau kenapa harus seperti ini programnya. Gimana cara jawabnya? Nah dengan riset dan dengan kajian itu kita jadi ada reasoningnya gitu. Punya justifikasi. Betul, punya justifikasi. Misalkan kenapa sih harus di Sukabumi terus, kenapa harus di Majalengka terus, kenapa harus di Bandung terus. Bukan gitu. karena saya asli situ enggak ya? Nah gitu, jadi kita ada reasoning jelasnya gitu. Sehingga itu akan memudahkan kita gitu. Karena riset ini tentunya penting. Apalagi kalau kita bicara mengenai sekarang kan dari pusat lagi banyak bicara mengenai kekayaan intelektual. Gitu. Di antaranya ada desain industri, paten, merek, hak cipta dan lain sebagainya. Itu semuanya kan hasil riset juga sebetulnya. Betul. Mau riset kreatif atau riset ilmiah itu masih dalam bentuk kekayaan intelektual. Nah itu yang sedang kita coba dorong juga. Gitu. Karena ya itu tadi Jawa Barat ini SDA-nya banyak tapi SDM-nya lebih banyak lagi dan lebih unggul lagi. Oke, ini pertanyaan untuk empat-empatnya. Saya ingin bertanya terkait tadi kita berbincang dengan teman-teman dari daerah terkait salah satunya tadi ada dari Kalimantan mengenai kendalanya secara persaingan, perdagangan. Semuanya membuat inkubasi, semuanya membuat kreativitas melatih dan semuanya. Sedangkan persaingan itu menjadi salah satu tolak ukur yang begitu penting untuk masyarakat Indonesia. Apa yang seharusnya dilakukan? Mas Agus dari opininya, apa yang harus dilakukan untuk menghadapi persaingan? Terutama ke depan beberapa negara tetangga kita di Asia itu sangat-sangat masif tentunya. Untuk melakukan promosi, bagaimana mensupport UMKM-nya mereka. Nah apa sih sebenarnya yang kurang dari Indonesia untuk membantu para UMKM untuk bisa lebih maju lagi. Terutama dalam sosialisasi dan tentunya pemasaran. Karena endingnya pasti akan menghasilkan nilai ekonomi. Oke, mungkin kalau dari sisi UMKM yang saya lihat selama ini adalah banyak UMKM di beberapa daerah tuh yang tumbuh secara sendiri-sendiri gitu. Padahal sebenarnya yang kita dibutuhkan dari sisi kementerian juga kemarin dapat diinformasikan bahwa harusnya berkolaborasi. Karena kita tahu bahwa satu orang itu nggak mungkin bisa menghandle dari hulu ke hilir ya. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Jadi sebenarnya sistem kayak koperasi atau sistem kelompok gitu itu sangat dibutuhkan karena mereka akan melengkapi bagian-bagian yang kosong. Nah sehingga nanti pada saat ada kendala ataupun ada terjadi satu hal yang perlu adanya inovasi, ada pihak-pihak yang bisa mendukung seperti itu. Jadi sesuai dengan apa yang dikatakan Pak RK juga bahwa kurangi kompetisi, perbanyak kolaborasi, ini juga harus dilakukan oleh teman-teman UMKM. Kompetisi, perbanyak kolaborasi, benar sekali. Cuma pertanyaannya paling gampang. Pada saat kita berkolaborasi, setiap institusi pasti punya ego sektoral masing-masing. Bagaimana cara mengkolaborasikan tanpa ada ketersinggungan ego sektoral? Kok susah ya? Semakin panas. Ya, makanya sebenarnya kita
kembali lagi, kita jangan bicara kepentingan diri sendiri, kita bicara kepentingan bersama. Kita tujuannya harus sama-sama jelas. Makanya pada saat terjadi sebuah kolaborasi itu harus memiliki satu frekuensi yang sama. Kalau tidak memiliki satu frekuensi yang sama, ya jelas itu tidak akan berjalan sistem kolaborasinya. Seperti itu. Oke. Bu Catherine? Bu, kita bicara tadi sama nih pertanyaan masih pemasaran aja. Semuanya inkubator, semuanya dilatih, didampingi. Pernah ditanya nggak sih, jadi nggak sebenarnya ini? Oke, saya setuju sebenarnya dengan apa yang katanya Mas Agus itu ya. Memang jejaring dan kolaborasi itu perlu. Gak apa-apa, semuanya bisa diinkubasi. Cuman konsepnya adalah setiap inkubator itu kan pasti punya keunggulan dan kekuatannya masing-masing. Dulu saya pernah janjian gitu ya sama ITB, inkubator di ITB, kita bagi-bagilah digital biarin di mereka, kuliner di kami atau fashion di kami supaya nanti tukar-tukeran. Meskipun ujung-ujungnya nggak jalan, maaf ya. Berarti sama benar Tapi dong, sama ya, ego seperti sektoral itu. itu tetap akan ada. Sebenarnya mungkin bukan sepenuhnya ego sektoral, tapi karena memang keterbatasan waktu gitu ya, keterbatasan sumber daya juga adalah macam-macam alasan. Tapi sebenarnya juga itu yang sebenarnya didorong dari kebijakan nasional sebenarnya. Ada peraturan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, ada turunannya ke PP 7 2021, kemudian ada Perpres 2 2022 yang bicara soal program pengembangan kewirausahaan nasional. Yang seharusnya memang di situ udah dibagi gitu. Cuman memang ini mungkin sosialisasinya kurang. Siapa yang mengurusi di bagian bukan hulunya. Kalau kita bicara soal aktivitas tahap-tahap kewirausahaan, siapa yang menciptakan jiwa terlebih dahulu, siapa yang sebaiknya mengembangkan ide usaha, kemudian siapa yang bermainnya di yang udah lebih mapan, membantu soal sertifikasi, legalisasi, dan kemudian juga target ekspor gitu ya. Sebenarnya udah ada pembagiannya di situ dan itu nggak akan jalan tanpa basis data gitu ya, sistem informasi. Siapa yang ngurusin sistem informasinya? Nah itu sih sebenarnya kalau konsep itu benar dijalankan dan kemudian di level daerah juga itu berjalan dengan baik, sebenarnya itu sesuatu yang... Tadi ada kalimat yang menarik terkait dengan sistem informasi. Biasanya sistem informasi itu pasti akan merujuk pada evaluasi. Kecenderungannya Indonesia hanya membuat sistem informasi tetapi tidak dievaluasi sehingga apa permasalahan di grassroots-nya itu tidak tercapai. Apakah itu masih terjadi begitu besar di Indonesia? Iya, itu sebenarnya dalam organisasi juga terjadi. Itu sebenarnya refleksi dari budaya di kita ya. Mungkin siklus manajemen tuh ada plan do check action ya. Plan do, kita seringnya muternya plan do check gitu ya. Maksudnya nggak ada proses untuk evaluasinya itu. Nah, memang itu tantangan yang besar. Kalau kita bicara data, kita ada evaluasi kayak gini, datanya seperti apa, tapi kemudian balik lagi aktivitas lagi bukan bicara improving atau memperbaiki, yaitu PR kita sama-sama ya. Betul, itulah kita duduk bersama di sini bahwa itu adalah substansi yang paling sangat cukup kuat sekali untuk sama-sama diselesaikan. Kang Hari bicara evaluasi sendiri, 6.000 lebih dari UMKM yang ada di Kreasi Jabar sudah dijalani. Yang namanya keluhan pasti akan ada, itu kan menjadi suatu bahan evaluasi ya. Didengar nggak sih sama pemerintah? Didengar sih pasti. Dikerjain nggak? Ditanggepin yang belum tentu ya. Karena ini balik lagi, tadi sebetulnya kalau menanggap yang inkubator gitu ya, menurut saya kita justru masih kekurangan inkubator gitu. Dalam artian, saya kemarin baru bahas sama tim itu, dan juga Kemenparekraf itu karena kebetulan hadir. Menurut saya kita nggak akan pernah kebanyakan inkubator karena yang ada sekarang pun mungkin kerepotan gitu. Kalau misalkan tadi rebut-rebutan, ya karena inkubatornya mungkin masih terlalu sedikit gitu. Sehingga UKM yang dibuat pun atau UKM yang terfasilitasi pun juga masih terbatas. Nah, kalau misalkan kita bicara mengenai evaluasi tadi gitu ya, pasti kita akan dengarkan. Tapi balik lagi ke resource dan effort. Gitu. Jadi tadi semua permasalahan itu bisa selesai kalau semuanya bergerak, kalau semuanya berkolaborasi. Dan kalau misalkan kita punya pasukan pendamping UMKM yang masif, tentunya itu akan jadi jauh lebih baik. Gitu. Kalau sekarang kita lihat misalkan di Jawa Barat pendamping UMKM
in total mungkin hanya sekitar di bawah 5.000. Tapi kalau kemarin datanya itu ada 1,5, kalau yang di sini 1,5 juta, tapi kalau data yang di KUK waktu itu saya dengar pas masa pandemi tiba-tiba melonjak jadi 5 juta gitu ya, 12 juta UMKM gitu. Nah itu berarti kan kalau misalkan cuma 5.000 pendamping, mereka menghandle, satu orang menghandle ribuan lagi UMKM lainnya. Nah sehingga ini membutuhkan peran serta banyak sekali pihak. Sehingga inkubator ini mungkin in terms of quantity mungkin perlu ditambah, in terms of quality juga mungkin perlu ditingkatkan gitu. Dan salah satunya adalah bagaimana inkubator ini tidak hanya kalau tadi media bisa kolaborasi sama media, kenapa enggak inkubator bisa berkolaborasi sama inkubator lainnya ya Bu ya. Jadi bukan hanya bagi-bagi jatah tapi kolaborasi gitu. Betul. Yang terjadi adalah saingan. Mungkin bukan saingan ya, karena saya takut kalau bilang saingan tuh gitu ya. Soalnya ini di gedung pemerintah jadi saya harus hati-hati. Tapi sebenarnya mungkin bukan saingan gitu, tapi lebih kepada bingung. Bingung dalam artian ini problemnya banyak, yang harus dibantu banyak, tetapi effort dan resource kita juga terbatas. Masing-masing minta dibantu, sementara untuk waktu untuk ngobrol dengan inkubator lain pun mungkin terbatas gitu. Apalagi mungkin inkubator kampus harus ngajar juga ya Bu ya, terus ada administrasi juga dan lain sebagainya gitu. Kebetulan saya ngajar juga dan saya termasuk yang bandel gitu ya karena nggak pernah ngurusin administrasi. Tapi akhirnya berhasil juga ya. Ya mungkin diambang dipecat sih tapi ya mudah-mudahan berhasil gitu ya. Berarti untuk berhasil kalau boleh diambang dipecat dulu. Oke, Kang satu lagi terkait dengan tadi inkubator perlu dan kurang sekali. Tapi inkubator hanya menginkubasi dari awal. Ada nggak sih step lanjutan dari inkubator yang memang bisa mengkures orang-orang yang memang dari inkubator naik kelas? Ya, jadi inkubator ini memang namanya juga inkubasi ya. Jadi setelahnya itu kan harus ada dokter anaknya kalau bayi gitu. Diinkubasi terus dokter anaknya siapa gitu, atau gurunya siapa gitu, atau sekolahnya di mana, atau tempat mainnya di mana. Nah ini yang mungkin belum terpetakan karena inkubator ini mungkin ya sangat fokus di inkubasinya tadi, mempersiapkannya, tapi afternya ini yang mungkin belum ada jembatan di sananya gitu. Makanya kalau kita di Kreasi Jabar kan kalau rumus ekonomi kreatif itu create, collaborate, commerce gitu ya. Padahal dari collaborate ke commerce nih luar biasa gapnya tuh jauh luar ya? biasa jauh banget gitu. Makanya kita tambahin lagi create gitu. Habis collaborate mau bikin apa sih? Terus habis itu mau didistribusikan kemana sih? Baru di commerce kan. Karena selama ini banyak yang jatuh ya di value of death tadi gitu. Nah di value of death ini apakah ada tim SAR-nya gitu di value-nya gitu kan jarang ada gitu. Jadi belum ada lembaga penyelamat UMKM mungkin. Harus ada ban dan SAR khusus UMKM. Betul gitu karena kalau itu bisa jadi rumusan kita ketemuan hari ini loh sebenarnya. Gimana kita membentuk satu organisasi baru untuk penyelamat UMKM. Mungkin teman-teman UMKM juga perlu untuk diselamatkan karena memang saya udah keluar modal banyak nih gitu loh. Kita udah berkorban banget tapi kok nggak jalan-jalan ya, nggak hidup-hidup ya. Oke, itu dirasakan perlu. Ya karena kalau kita mengacak keluar gitu ya, kan ada lembaga-lembaga terutama masa pandemi gitu, ada organisasi-organisasi yang membuka call center, silahkan yang small medium enterprise yang berguguran, kontak kita ada dana abadi misalkan dari pemerintah atau dari apa, terus kita bantu lagi untuk bangkit lagi gitu ya. Kalau diinkubasi lagi kan mereka nggak ada waktu lagi gitu. Betul. Jadi inkubasi ini bagus untuk para perintis pemula, tapi mungkin untuk yang setelahnya ini yang belum. Oke. Terkait dengan Kang Nunu, kita bicara data dan Sokoguru ini adalah menginkubasi pengennya adalah di seluruh Indonesia. Berarti kan datanya lumayan cukup banyak sekali. Sedangkan data yang kita sampaikan, yang kita lihat sendiri, apakah itu valid? Jadi ada juga beberapa yang sudah berkomunikasi di beberapa media massa juga terkait dengan kok ini ada beberapa data yang bagaimana sistem datanya bisa valid, ada 1 tapi ada 2, ada 3 tapi dengan substansinya sama gitu loh. Nah ada kira-kira saran terkait dengan bagaimana supaya data UMKM ini bisa menjadi lebih akurat? Itu PR besar juga ya Bu. Data itu karena ketika kita berjalan misal ke Kementerian Koperasi punya data, dari Kementerian Keuangan, bahkan dari dinas-dinas setiap kota, setiap provinsi itu punya data yang berbeda-beda sehingga ujung data itu
tidak tahu gitu. Kita tuh ada ujung datanya tentang UMKM itu ada di mana, ada yang mengklaim sekian juta, sekian itu. Ini mungkin yang perlu kita pikirkan bersama juga gitu. Mungkin ya pemerintah juga setelah memikirkan gitu basis data itu yang benar itu dari mana, dan itu tadi ya sebenarnya setiap lembaga, setiap sektor itu melakukan semua hampir sama tentang UMKM dari A sampai Z-nya itu semua, tapi tadi sinergisitas dan kolaborasinya itu yang kadang tidak bisa berjalan itu sendiri. Contoh hal tadi Bu Catherine dengan Unpad, dengan ITB pun sama, sehingga mentok tengah jalan, tapi kan punya tujuannya itu, punya misinya itu semua bagus juga gitu kan. Karena kesibukan, karena ada lain hal tadi itu, sehingga inilah mungkin itu Bu jadi latar belakang kita untuk mendirikan sebuah Sokoguru itu Bu. Kita coba memfasilitasi data yang dimiliki Unpar dengan kampus-kampus lain. Ini yang akan kita coba kolaborasikan di sini sehingga ekosistem itu yang akan menjadi terbentuk di Sokoguru ini sendiri gitu sih. Oke, ini sebenarnya kita setelah ini saya setuju sama Kang Hari, nanti kita harus bikin badan SAR sebenarnya. Kita duduk bareng, kita bina rumusannya bagaimana badan SAR ini untuk bisa membantu UMKM. Tapi mungkin kita juga akan memberikan kesempatan kepada hadirin yang ada di ruangan ini untuk bertanya mungkin kepada narasumber kita pada hari ini. Tadi kan disampaikan bahwa berani lokal itu mengajak untuk misalnya para pelaku usaha juga masyarakat untuk misalnya berani, minimal itu 3 itu kan tadi, berani membeli, berani memakai, dan berani untuk mempromosikannya gitu. Nah artinya apakah memang masih ada ketakutan gitu untuk membeli, memakai atau mempromosikan itu produk-produk lokal gitu. Nah jika memang masih ada ketakutan itu atau belum berani, nah sebetulnya mengapa belum berani begitu? Seperti itu mungkin. Silakan Mas Agus. Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara bangga nggak sih orang Indonesia dengan produk kita? Bangga, banyak yang bilang bangga, banyak yang bilang cinta. Tapi buktinya, nah ini sebenarnya gerakan brand lokal adalah kita menuntut bukti bahwa mereka cinta dan mereka bangga. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya contoh, ini kan sebenarnya gerakan yang dimulai dari diri pribadi, melihat dari masalah di sekitar saya. Saya punya teman-teman di kantor itu yang mereka selalu pamer dengan sepatu barunya, ya, kemudian outfit barunya yang dari luar negeri sana. Nah sebenarnya kalau misalnya saya bilang ke mereka, mereka cinta nggak sama barang lokal? Cinta, bangga nggak? Bangga, tapi kok belinya bukan lokal? Nah seperti itu. Jadi itu sebenarnya yang mau kita coba gerakan supaya jangan cuma cinta dan bangga di mulut, tetapi dibuktikan dengan mereka membeli, seperti itu. Ya. Kenapa seperti itu? Karena ya sebenarnya kalau kita lihat secara produk lokal kita, ini kita punya banyak banget produk lokal yang sebenarnya perlu kita angkat. Potensi-potensi lokal kita nggak cuma bicara mengenai produk ya, tetapi juga potensi. Jadi gerakan brand lokal ini nggak cuma produk tapi juga potensinya. Baik itu budaya, kemudian wisata, produk dan lain sebagainya itu kita angkat ya. Tapi sekarang memang kita fokusnya lagi produk dulu. Tapi kedepannya kita akan angkat semuanya supaya orang lebih memilih untuk mengkonsumsi produk lokal ketimbang di luar sana. Contoh lain lagi gini, pada saat musim liburan ya, pada saat musim liburan orang akan berbondong-bondong untuk beli tiket ke Korea, ke Jepang dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kalau kita kuak ya, Indonesia ini bagus banget, banyak tempat-tempat wisata yang sebenarnya bisa kita kunjungi. Kalau kita bicara setahun bisa nggak untuk ngabisin semuanya? Belum tentu gitu loh. Nah ini sebenarnya yang kita coba lakukan. Nah kalau misalnya bicara orang-orang mah nggak berani gitu untuk beli. Ya sebenarnya berani tapi tinggal kita dorong lagi. Jadi sebenarnya ini kayak dukungan daripada program pemerintah yaitu Gernas Bangga Buatan Indonesia, kita dorong dengan gerakan berani lokal seperti itu. Terjawab Mas? Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh iya, Bapak silakan. Dari mana, dengan siapa dan ingin bertanya tujuan ke siapa? Dari Koridor. Soal data aja, saya dulu pernah di majalah Peluang ya, sebelum di Koridor yang lebih berat pegang rubrik lingkungan, tapi sekarang waktu di majalah Peluang saya pernah pegang rubrik UMKM. Nah saya bingung dengan data 64 juta UMKM, itu benar apa enggak sih itu data itu, apakah itu jumlah unit aja atau jumlah orangnya? Kalau jumlah UKM benar 64 juta selesai dong masalah pengangguran. Karena ingat populasi penduduk Indonesia 210 juta. Nah memang ada masalah dengan database. Sebenarnya berapa sih kekuatan jumlah UMKM sebenarnya? Lalu Bandung pernah juga saya riset, dia ngaku sekian ratus ribu, 300 ribu, wow keren bener. Tapi
dari riset skripsi-skripsi yang saya lihat di website itu nggak lebih dari 5.000, pertumbuhannya 5.100, 5.200, 5.000. Nah, data yang valid itu bagaimana nih sebenarnya UMKM? Kalau katanya rasio UMKM itu harus sekian 20% kayak di negara lain itu mungkin harusnya begitu. Tapi sebenarnya benar nggak sih seperti itu gitu Indonesia? Keren benar gitu kalau sampai 64 juta ya. Terima kasih. Soal database-nya kayaknya nggak beres UMKM ya. Kasih. Oke, ini seharusnya harus ada pakar datanya ada di sini, tapi mungkin dari Ibu dan Bapak ada yang menjawab. Oke, Bu. Ya, oke, saya bantu jawab ya, karena kebetulan saya juga bukan banyak bantu ya, ikut membantu di pengembangan kewirausahaan nasional dan juga RPJMN khusus untuk pengembangan UMKM. Betul, data itu sebenarnya by name, by address, tidak terkumpul, jujur lah, tidak ada 64. Cuma ada dua proksi atau pendekatan, kalau bicara soal data ada dua pendekatan. Satu adalah data survei dan dua adalah data sensus ekonomi. Sensus ekonomi itu kan 10 tahun sekali, tapi sensus 100% didata gitu. Sensus ekonomi terakhir tahun 2016, nah, jadi baru akan ada lagi 2026. Dari situ kemudian diprediksi pertumbuhannya. Jadi Anda berusaha iya dan lain-lain tuh ada. Tapi kan namanya sensus dia nggak data by name by address usahanya apa dan lain-lain gitu. Jadi menjawab pertanyaan Bapak sebenarnya secara angka betul. Dan ada survei-survei lain yang dilakukan juga konsisten dengan data-data tersebut gitu. Tapi by name by address namanya usahanya apa angka segitu memang belum terkumpulkan. Sejak tahun 2021 sebenarnya Kementerian Koperasi dan OKM itu sudah mulai melakukan pendataan dalam istilahnya itu SIDT ya, Sistem Informasi Data Terintegrasi atau apa gitu ya. Nah itu sebenarnya yang diharapkan mampu untuk mendata seperti yang tadi Bapak inginkan gitu. Siapa sih sebenarnya yang ada? Cuma ya semoga ini bisa cepat karena satu Indonesia memang agak susah mengumpulkan data sampai sedetil itu karena penetrasi internet tidak sama. Jadi ada yang sebenarnya data-data yang mau dikumpulkannya udahlah si pelakunya input NIB gitu kan pelakunya yang input. Tapi kan kalau di daerah-daerah timur mungkin mereka nggak bisa input data sendiri dan lain-lain. Jadi memang banyak tantangan yang harapannya semoga didengar sama pemerintah ya di sini karena saya bukan pemerintahnya, saya cuma membantu gitu ya. Supaya ini bisa lebih tersinkronisasi dan terdata dalam satu platform yang sama. Gitu ya Pak ya, mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan lagi? Oh iya, silakan. Nofrijal, Bapak Ibu, saya Irwan dari ITB, dari inkubator ITB. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya tertarik tadi Bu, Bapak Ibu terkait dengan bagaimana kalau ada semacam SAR ya untuk UMKM gitu ya. Dan setahu saya mungkin di inkubator Unpad ataupun di inkubator Unpad mungkin ada beberapa termasuk di kami ada startup-startup yang memang dia fokus untuk membantu UMKM gitu ya. Kalau di kami ada namanya startup akselerasi yang memang dia fokus untuk semacam halodoknya UMKM lah ya, yang dia memang bertugas untuk membantu UMKM. Nah saya kira selain inkubator mungkin ada baiknya juga gitu ya gerakan ini juga melibatkan startup-startup yang memang dia fokus ke pengembangan UMKM di berbagai inkubator. Saya kira banyak ya Bu ya, di Bandung aja kan ada banyak sekali inkubator baik di perguruan tinggi maupun di swasta gitu ya. Saya kira itu akan lebih baik ya. Mungkin itu saja sih mungkin komentar atau mungkin kalau mau ditanggapi. Mungkin Badan SAR, Kang Hari. Saya tuh suka mulutmu harimaumu ya. Jadi Sebentar lagi menjabat Badan SAR Ekonomi Kreatif. ya menurut saya itu sangat menarik apalagi memang kalau kita bicara mengenai wirausaha gitu dan inkubator. Kebetulan saya di WMM sejak 2017 di Jawa Barat diminta jadi juri juga dan mendampingi teman-teman yang akan naik ke nasional gitu Pak. Dan selalu
setiap kita kasih sebelumnya, kenapa saya yang alumni UMM disuruh jadi mentor, itu ada salah satunya karena beberapa peserta yang wirausaha, mereka punten gitu ya, selalu komplainnya teh, ini kok kita diajarnya sama yang bukan pengusaha lagi gitu. Jadi kan, ya jadi mereka tuh pengennya di coach lagi tuh selain dari akademisi, mereka juga pengen ada mentor-mentor ya, tadi misalkan alumni gitu ya, atau startup yang tadi sudah diinkubasi, terus kemudian mau untuk ngajarin lagi, jadi ya jadi sifatnya kan semacam TOT gitu ya jadinya. Dan itu yang sebetulnya nanti bisa lebih praktikal lagi, lebih praktis lagi, lebih taktis lagi langkah-langkah inkubasinya gitu. Karena teman-teman alumni ini yang nanti mereka mungkin bisa jadi teman-teman startup tadi yang jauh lebih tahu kondisi lapangannya, lebih bisa memberikan strategi-strategi out of the box-nya yang mungkin teorinya belum ada tapi mereka sudah lakukan. Nah ini yang dibutuhkan oleh UMKM gitu. Sama seperti data tadi Bu, selain di Indonesia Timur kayaknya kejauhan Bu. Di Jawa Barat aja, di Bandung aja ngisi NIB harus didampingin gitu. Jadi itu ada, tim saya tuh ada Wika, itu dia bikin juga sama teman-teman. Bahkan yang di Bandung aja itu harus dibantuin input gitu. Jadi data 64 juta saya sih nggak heran kalau data 64 juta ya Pak ya. Karena pasti itu akan ada double name dan double data gitu. Karena hari ini jualannya seblak, besok jualannya sale pisang, nggak aneh gitu UMKM di Indonesia gitu. Ada yang satu orang punya 4 UMKM yang didaftarkan, itu juga nggak aneh gitu. Jadi menurut saya justru strateginya bagus ketika oleh pemerintah ditulisnya 64 juta. Kenapa? Karena untuk membuat kebijakannya lebih besar untuk UMKM, jadi punya justifikasi. Kalau misalkan kita nulisnya cuma 10.000 UMKM di Indonesia, pemerintah akan bilangnya mungkin, oh ternyata nggak seksi nih kita industri besar aja gitu. Sekarang dengan datanya 64 juta, dana yang disiapkan untuk e-katalog yang diserap oleh UMKM kan jadinya 2 triliun. Gitu. Bayangkan kalau dana ditulis datanya cuma 1 juta gitu misalkan, oh ya udah 100 juta aja lah bentuk. Nanti harusnya dituliskan 124 sehingga jadi 4 triliun ya. Betul gitu. Ya kalau ilmu matematiknya seperti itu ya bagus lah. Tapi seperti itu. Jadi kalau Badan Usaha menurut saya akan sangat bagus juga apabila diperkuat, diperkaya dengan alumni-alumninya dari masing-masing inkubator dan juga startup-startup yang memang dihasilkan oleh inkubator tersebut gitu. Sehingga inkubatornya pun jadi lebih rich gitu ya. Gitu. Oke, terima kasih Kang Hari terjawab ya Kang. Mungkin sudah terpuaskan juga. Dan sebenarnya ini kita akan coba untuk melihat apakah sesi tanya jawab ini akan menjadi faktor kunci juga nih untuk kita sama-sama bisa berkolaborasi. Dan senangnya adalah hari ini juga yang hadir di ruangan Gedung Sate ini dan juga rekan-rekan yang tadi berasa di virtual, kita bisa sama-sama menyaksikan bahwa kolaborasi itu adalah melakukan sesuatu yang sangat dan harus dilakukan. Banyak sekali memang kendala-kendalanya, namun ini bisa sangat kita lakukan kalau kita sama-sama mau menurunkan sedikit ego, tapi juga kita juga mau memberikan effort lebih untuk si kolaborasi ini tetap terjalin. Saya minta closing statement dari Ibu Catherine satu-satu nanti kira-kira harapannya ke depan terkait dengan kolaborasi UMKM seperti apa? Ya, harapan saya sih sebenarnya ego sektoral itu hilang gitu ya. Kita sama-sama membangun demi kepentingan kita bersama, kemajuan UMKM dengan berjejaring dan balik lagi berkolaborasi. Karena setiap orang pasti punya keunikannya masing-masing, kemampuan untuk inovasinya berbeda-beda dan ini seharusnya memperkaya untuk semua UMKM. Itu mungkin dari saya. Iya, dari Kang Hari closing statementnya. Ya, kolaborasi itu penting, tapi kompromi jauh lebih penting. Harus Jadi, ada kompromi di balik kolaborasi, jadi, betul. karena ego sektoral ini harus diselesaikan dengan kompromi dan komunikasi gitu. Bagaimana kita bisa memetakan peran masing-masing pihak, peran masing-masing ekosistem dan bagaimana kita menjahit bareng-bareng gitu. Karena pasti harus bareng-bareng, nggak bisa sendiri-sendiri gitu. Sehingga kolaborasi kayaknya hanya jadi tagline saja. Betul sekali. Tanpa kompromi. Benar, jadi memang harus beririsan ya. Oke, Kang Nunu. Ya itu tadi sama dengan Kang Hari tadi yang menjawab itu gitu ya. Jadi kolaborasi itu sangat penting tapi komprominya terus yang menjembataninya itu sangat penting sehingga berbagai lintasan ada sebuah jembatan itu yang akan menjadi mempermudah
itu tadi sehingga nanti tujuan semuanya tentang UMKM menjadi go global, menjadi besar, menjadi kuat itu dapat terwujud. Oke, Kang Agus? Tadi udah kolaborasi semua ya. Kalau saya beda sendiri aja deh. Kalau saya sesuai dengan peribahasa orang Jawa, karena saya orang Jawa ya. Wong Jawa ojo hilang Jawa nih ya. Jadi kalau kita orang Jawa jangan hilang Jawanya dimanapun kita berada. Sama, kita sebagai orang Indonesia juga jangan sampai hilang merah putihnya kita, walaupun kita ada di berbagai tempat nantinya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk keempat narasumber kita pada hari ini. Jadi kita setelah berbincang juga kita bisa melihat bahwa kolaborasi itu sangat penting dari semua sektor untuk mengembangkan dan memajukan UMKM Indonesia. Karena tanpa kolaborasi dan ditambahkan dengan kompromi, karena itu adalah menjadi satu jalan bagaimana kita bisa sama-sama menurunkan tensi sedikit tetapi tujuan bisa tercapai. Tentunya adalah untuk UMKM Indonesia. Sekali lagi saya minta tepuk tangannya untuk para narasumber. Terima kasih untuk hadir pada acara gelar Wicara.